Tinggal menunggu hari. Jelang duel sengit antara raksasa Asia, tuan rumah timnas Australia, kontra tim potensial timnas Indonesia, di ajang internasional bergengsi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam waktu dekat, tim kepelatihan Patrick Kluivert akan segera merilis daftar nama yang akan mengisi skuad timnas Indonesia. Dalam hal ini, sebelumnya sudah ada bocoran sejumlah nama yang berpotensi kembali dipanggil, yang sebelumnya sempat tak dipercaya oleh kepelatihan lama. Dan sebaliknya, yang sebelumnya kerap dipanggil Sintayong, kini di tim kepelatihan Patrick Kluivert, sejumlah nama tersebut justru bakalan dicoret, termasuk sejumlah nama yang sebelumnya menjadi langganan pemain yang dipanggil di tubuh timnas. Dan kini sejumlah nama tersebut, bahkan tidak masuk dalam daftar kriteria pemain yang masuk standar tim kepelatihan Kluivert. Mereka yang sebelumnya menjadi andalan Sintayong, kini justru dicoret oleh tim kepelatihan baru Patrick Kluivert. Dalam hal ini, Patrick Kluivert serta jajaran tim kepelatihan yang baru, mereka memiliki pandangan yang berbeda dari kepelatihan yang lama, untuk dapat memudahkan penerapan filosofi sepak bola total football, bermain simpel secara efisien. Patrick Kluivert dan tim memiliki standar yang berbeda. Ini menjadi pembahasan yang menarik. Apalagi pembahasan tersebut bersangkutan dengan kedalaman skuad timnas Indonesia sekaligus potensi ke depan di era baru Patrick Kluivert, untuk persiapan menatap kuatnya persaingan di kualifikasi Piala Dunia, hingga persaingan dengan para raksasa dunia di ajang Piala Dunia itu sendiri. Lantas siapa sajakah nama pemain yang sebelumnya menjadi pemain langganan Sintayong, namun kini justru dicoret oleh kepelatihan baru Patrick Kluivert? Berikut daftar sejumlah nama yang sudah terendus akan dicoret Kluivert, termasuk mantan kapten timnas Indonesia, yakni Asnawi Mangkualam. Patrick Kluivert berpotensi mencoret 5 mantan pemain kesayangan Sintayong di timnas Indonesia, dan salah satunya adalah Asnawi Mangkualam. Hingga per hari ini, jelang laga Indonesia kontra Australia, pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert belum merilis daftar nama pemain yang dipanggil. Namun Kluivert dan tim mengaku sudah memiliki daftar nama pemain tersebut. Dalam waktu dekat, Kluivert bakal segera merilis secara resmi daftar pemain yang dibawa untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, ia mengatakan bahwa Patrick Kluivert sudah memegang 26 hingga 27 pemain. Disinyalir para pemain sudah diberitahu untuk segera mempersiapkan diri menghadapi laga melawan Australia pada tanggal 20 Maret, lalu melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret. Lantas siapa sajakah pemain yang tidak dipanggil ke tubuh timnas? Berikut daftar nama pemain yang hampir dipastikan dicoret oleh Patrick Kluivert. Yang pertama, Asnawi Mangkualam, mantan kapten timnas Indonesia tersebut. Hingga saat ini, Asnawi tidak menerima panggilan dari tim kepelatihan Patrick Kluivert. Asnawi Mangkualam yang sebelumnya menjadi pemain andalan Sintayong, ia juga dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia. Di era kepelatihan yang baru saat ini, ia tidak dipanggil sebab ketatnya persaingan. Bahkan Asnawi dinilai kalah saing dengan Kevin Dix hingga Sandy Walsh, untuk mengawal sisi kanan pertahanan skuad timnas Indonesia. Berikut bocoran isi berita dari sejumlah media tanah air. Soal Asnawi, ini info yang sangat kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Menurut informasi, Asnawi Mangkualam tidak dipanggil untuk timnas. Di balik media, pemanggilan timnas perlahan sudah dilakukan, agar pemain sudah siap ketika nantinya berkumpul di Jakarta atau langsung terbang ke Australia. Itulah kata Haris Pardede. Menurut laporan, sulit bagi Asnawi untuk bersaing, sebab terkendala batas kuota. Hal itu sangat menentukan pemilihan pemain, yang sudah melalui hasil riset tim analis untuk masuk dalam standar kepelatihan yang baru. Berikutnya pemain yang kedua, yang juga dicoret oleh kepelatihan yang baru, yakni Yaakob Sayuri. Selain Asnawi Mangkualam, Yaakob Sayuri yang berlaga di Malut United tersebut, juga ditengarai tak dipanggil Kluivert. Sama seperti halnya Asnawi, Yaakob Sayuri juga dinilai kalah bersaing di posisi fullback atau winger kanan. Hal itu diperkuat dengan tidak adanya pemanggilan Yaakob Sayuri. Bahkan sampai hari ini, ada kemungkinan Yaakob Sayuri kembali dipanggil, jika ada dari pemain inti mengalami cedera atau masalah lainnya. Jika kendala itu terjadi, Yaakob Sayuri bisa saja dipanggil untuk menggantikan pemain inti. Lalu daftar pemain yang ketiga, yakni Muhammad Ferrari. Ferrari sebelumnya menjadi pemain langganan dipanggil Sintayong, namun di era Patrick Kluivert, Muhammad Ferrari dinilai masih jauh dari kriteria pemain tim nasional, apalagi untuk berlaga di kancah internasional kualifikasi Piala Dunia. Menurut berita yang beredar, Muhammad Ferrari memiliki potensi untuk berkembang, namun itu di kelompok usia
namun levelnya masih terlalu jauh untuk mengisi line-up skuad tim nasional senior. Apalagi persaingan di fullback kanan sudah sangat kuat, yang diisi oleh Mes Hiljes dan Rizky Ridho hingga Jordi Amat. Lalu berikutnya pemain yang keempat, yang sebelumnya juga menjadi pemain langganan dipanggil Sintayong, namun di era Patrick Kluivert dicoret, ia adalah Hoki Caraka. Hoki Caraka sama sekali tidak dalam bidikan tim kepelatihan Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor. Menurut informasi, Hoki Caraka masih harus mengasah kemampuan di timnas kelompok usia, apalagi usianya yang terbilang masih sangat muda, serta memiliki waktu yang lebih panjang untuk bersaing, sekaligus memaksimalkan penampilan di kelompok timnas junior. Untuk 4 nama di atas, hampir 100% dipastikan tidak masuk daftar nama yang masuk dalam kriteria tim kepelatihan Patrick Kluivert. Sedangkan untuk yang kelima, yakni Sain Patinama, terkhusus bagi Sain Patinama, di akun Instagramnya, Sain Patinama baru saja mengunggah kalimat menyentuh. Berikut isi kalimat yang seolah menyinggung soal karirnya di tim nasional. Keajaiban dari rasa syukur dapat mengubah persepsi Anda sedemikian rupa, hingga mengubah dunia yang kamu lihat, tulis Sain Patinama di akun Instagramnya. Banyak netizen di media sosial menilai, kalimat tersebut merupakan ungkapan Sain Patinama yang kemungkinan tidak dipanggil untuk laga bulan Maret. Mengingat di posisi center back kiri sudah ada Kelvin Verdong, Nathan Choaon, dan Pratama Arhan, apalagi saat ini ada Dean James yang juga merupakan pemain yang biasa mengisi center back kiri. Begitu penuh sesaknya pemain yang mengisi center back kiri, setidaknya ada 5 pemain yang mengisi posisi tersebut, namun belum ada kepastian apakah Sain Patinama dicoret ataukah ada peran lain untuk Nathan dan Dean James. Mengingat 2 pemain tersebut, selain ia berposisi di center back kiri, kedua pemain tersebut juga bisa berperan mengisi sektor lain. Jika Nathan Choaon dan Dean James beralih fungsi demi kebutuhan strategi, seperti contoh Nathan, selain ia berposisi sebagai center back kiri, Nathan juga kerap mengisi lapangan tengah. Begitupun dengan Dean James, selain ia kerap mengisi center back kiri, Dean James juga bisa mengisi winger kiri. Apalagi Ragnar Oratmangun harus absen saat menghadapi Australia, sebab hukuman akumulasi kartu. Jika kedua pemain tersebut menempati posisi lain untuk kebutuhan strategi, maka kemungkinan besar, Sain Patinama akan tetap dipanggil untuk menjadi pemain pelapis Kelvin Verdong sebagai center back kiri. Walau demikian, menurut tim kepelatihan Patrick Kluivert, ini sesuatu yang baik, ada persaingan sehat di tubuh tim nasional, agar mereka dapat terus meningkatkan performanya di klubnya masing-masing. Namun bagi Kluivert, ada kredit poin bagi Sain Patinama, walau ia hanya merumput di klub Liga Kasta kedua Belgia. Namun Patinama memiliki jam terbang yang cukup untuk sebuah tim nasional yang sudah beberapa kali memperlihatkan performa baiknya. Namun persaingan harus tetap ada, agar para pemain terpacu untuk terus meningkatkan penampilan terbaiknya, apalagi ini demi nama negara di kancah internasional. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.